Sebenarnya kita ucapkan dulu sebenarnya terima kasih buat teman-teman yang kemarin sudah nonton sampai ratusan orang yang menonton video. Alhamdulillah. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian para subscriber atau yang belum subscriber. Ya, kami berharap ya yang belum subscribe ya subscribe lah ya, bantu-bantu kami gitu ya. Bukan untuk mengemis subscribe, enggak sih, cuman Kita bangun sama-sama. kita bangun sama-sama Channel ini bisa dan mengedukasi orang-orang di luar sana yang masih bermain dengan gimmick. ya ini. Tinggalkan itu. Kalau kita kan di sini enggak, kita no setting. Sebenarnya sini kita mau banyak bahas ngobrol sih tentang pengalaman pribadi kita, sama apa sih yang sebelum kita bangun channel ini yang Mas Pulung alami, saya alami, yang pernah kita alami sebelumnya, seperti itu Mas Pulung. Oh iya. Kalau saya pribadi di tempat kerjaan sih sebenarnya, di tempat kerjaan saya yaitu dengan saya tidak akan menyebutkan pekerjaan saya apa, tapi ya ada saya melihat sosok ya seperti pocong itu kan, terus kuntilanak juga pernah. Ya sebenarnya sih kayak pedoman yang kamu bilang di makam itu, yang kita tuh derajatnya tuh lebih tinggi daripada makhluk halus. Ya, betul. Gitu loh. Jadi kalau kita sampai dilihatin atau itu, kita jangan lari. Malah justru datengin, tanyain besok yang menang tim apa. Ya, Tuh ngedit lagi ya. biar kerja keras editornya. Nah, ini kameramen satu ini nggak bisa ngedit, men. Oh iya ya. Gak apa, men, kita sini ngobrol-ngobrol nyantai. Jangan terlalu terbawa suasana. Jangan terlalu bawa suasana. Wah, apa itu, men? Biasa. Buah satu. Buah jatuh. Untuk Mas Pul sendiri pengalamannya apa selama sebelum kita mendirikan channel ini? Dulu pas SD ya pernah. Waktu SD ikut kemah yang cuma Sabtu Minggu itu loh Mas. Oh, Nah, kemah itu waktu kelas 4 mau kenaikan kelas 5 di daerah Pakem, masuknya itu daerah Pakem. Jadi di bumi perkemahan itu kita datang waktu sore jam 5, terus ya mulai kegiatan pada umumnya. Semua berjalan baik-baik aja sampai ada satu waktu jam 9 apa ya, udah mulai istirahat buat kegiatan besok minggunya. Habis bangun tenda rame-rame, terus kan ada ini, ada kamar mandi, ada yang ya itu waktu bebas lah, mau tidur juga boleh. Nah aku baru mau ke kamar mandi. Posisi kamar mandinya itu ada di 300 meter dari tempat kemah. Ada sebuah waduk, ya kayak kolam itu banyak. Terus ada di pinggirnya waduk-waduk itu tuh ada kebun milik orang situ itu, perkebunan salak. Terus sama ada satu yang paling menonjol tuh pohon pisang. Kan biasanya rumor ini pohon pisang pasti ada penunggunya. Nah, pas aku mau ke kamar mandi kan ngantri itu, jadi aku sama temanku duluan dia masuk kamar mandi, aku nunggu di depan pintu kamar mandinya itu, sambil madep ke ini, ke kolamnya itu, ke waduknya itu. Pas lihat-lihat, terus saya baru center, kebetulan tak centerin iseng aja, oh ini ikannya ada enggak gitu. Centerin terus sampai ke
sampingnya pohon pisang yang Iya. cuma satu di antara perkebunan salak. Iya. Aneh ya, cuma ada satu gitu, cabang-cabang gitu kok kayak ada plastik Oh, iya iya. plastik kresek yang warna putih loh men. Tak senterin terus, oh cuman plastik, udah nggak tak hirauin lagi loh. Aku lanjut nyenterin yang lain, aku masih kepo sama si plastik putih itu, terus tak senterin lagi, tak nyenter ke arah si plastiknya itu yang di bawah pohon pisang. Nah itu lama-lama tuh malah jadi ini, kayak membesar itu loh. Jadi dari plastik biasa gini kok jadi bentuknya tuh aneh, kayak lonjong gitu loh. Lonjong awalnya cuman ya mungkin berapa senti gitu, lama-lama gede sampai sampai tingginya tuh setara sama pohon pisangnya itu. Nah di situ langsung aku lari. Itu berbentuk wujudnya kamu nggak tahu wujudnya apa? Cuman putih putih dok tapi lonjong. Nah tingginya itu lebih dari si pohon pisangnya itu. Oh. Itu yang pertama aku ngalamin. Terus yang kedua, ini yang menurutku agak bikin apa ya, bikin terngiang sampai sekarang tuh. Dulu di rumah, jadi pas mati lampu itu aku masih kecil banget tuh, TK kalau nggak salah. Jadi di rumah pas mati lampu aku cuma sama ibu tok waktu di antara maghrib ke isya lah. Mati lampu terus kayaknya pas mau hujan juga. Nah aku cuman di rumah sama ibu tok karena kebetulan babiku juga belum pulang kerja. Terus si Mbah Uti itu ke masjid apa ya kalau nggak salah. Saya cuma di rumah 2 orang itu kan. Aku sama ibuku. Nah aku pas waktu kecil itu baru mainan di teras rumah. Rumahku panjang. Terus yang paling belakang itu dapur sama kamar mandi. Nah aku di teras mainan. Nah ibuku di ruang tengah tiduran gitu. Tahu-tahu ada suara gini gitu loh, tapi arahnya dari belakang. Yang notabene ya mungkin dari dapur ya, karena yang ruangan paling belakang rumahku dulu itu dapur. Dapur sama kamar mandi. Nah pas waktu momen ada suara orang gitu, langsung dipanggil aku sama ibuku. Sini ke dalam aja. Udah itu terus aku dalam bareng sama ibuku. Terus ibu bilang, itu tadi yang batuk siapa ya? Kamu batuk enggak? Enggak, aku juga dengar kalau ada yang batuk. Ya udah di situ cuma tatapan yang sama ibuku. Terus nggak selang lama tuh ada bau ini, kan kayak apa ya? Aku kemenyan. Bau-bau yang itu lah, rokok lintingan zaman dulu. Nah, gitu. Bau itu. Terus ya udah nggak dihirauin lagi. Habis aku sama ibu di ruang tengah itu kita nunggu babe pulang di teras karena ada suara itu sama bau rokok orang Jawa dulu. Kalau saya pribadi, kalau untuk mewujudkan yang apa namanya sampai wujud saya sampai lihat itu tuh cuma di tempat kerja. Cuman kalau selebihnya itu sebelum saya menikah itu ada momen men. Iya di rumah sama orang tua. Kan rumahku lantai 2 nih. Lantai 2. Di atas itu emang aula kan, aula buat kerja orang tua gitu kan.
Itu tuh dari bawah itu kalau kursi geser itu sampai bawah itu kedengeran nih. Sampai geser, bener-bener geser. Geser. Dan di atas tuh nggak ada siapa-siapa. Ibuku aja zaman dulu masih masih BBM men. Zaman Belum BBM ya. zaman BBM. Jam setengah 1 malam itu kan aku sama ibu udah pisah kamar kan. Ibu BBM. Manggil masih kak itu. Kak, kamu dengar suara dari atas nggak? Gitu kan. Ya aku cuman bilang mungkin kucing gitu kan. Tapi apa iya kucing bisa geser kursi men? Tapi dan waktu Ini itu kursinya seberapa tapi kursinya kursi itu, kursi besi yang itu. yang ada seponnya itu. Heeh. Loh, kok dari bawah itu kan kedengeran men. Kalau misalkan ada yang geret gitu kan men, itu kedengeran gitu loh. Cuman ya kalau ibu masih berpikir positif ya sama kayak aku juga berpikir positif juga kucing. Cuman paginya pas kita ngobrol sama ibu itu, kita nggak punya kucing men. Baru sadar men. Wah, terus yang geser siapa? Nah nggak tahu gitu kan. Nah terus ini cerita dari ibuku juga di dapur. Ibuku tuh tiba-tiba itu disalamin men. Jadi disalam bukan salam itu disalam. Kayak cuman kalau orang Jawa jadi gini, misi bu, padahal tuh di dapur men. Sedangkan posisi aku masih pergi main. Enggak di rumah ya. Enggak, ayahku pergi kerja. Berarti yang Adikku udah tidur. cuma ibu sama Adik. adik. Nah, itu suaranya bapak-bapak katanya. Isi bu. Nah, ibuku langsung lari masuk kamar men. Terus aku ditelepon suruh pulang. Itu kalau nggak salah jam 11 malam. Jadi ayahku masuk piket malam. Ayahku kan masih polisi waktu itu kan. Ayah saya ya ini anak kolong nih. Ayah saya anak seorang polisi nih. Ya maklum kan kalau polisi kan ada piket malam gitu kan. Nah pas kebetulan ayah saya piket malam, cuman di rumah cuman saya, adik sama ibu. Cuman waktu itu saya pergi main gitu kan. Nah ibu cerita nangis-nangis di rumah bahwa di dapur itu ada yang mengucap salam isi bu seperti itu men. Ya udah kan ibu udah nangis-nangis kenapa nih, ya udah ya aku langsung pulang pikirku ada apa kan. Ternyata cuman itu. Dan untuk selebihnya sih ya saya cuman kalau dari pribadi seumur hidup itu ya cuman saya ulangi cuman lihat di tempat kerjaan aja yang benar-benar wujud benar-benar wujud itu cuma di kerjaan aja, yang lainnya belum. Makanya ini kan kita hunting malam sambil mencari yang tak kasat mata. yang tahu ada. Makanya di subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya, nanti kalau kita upload dan biar tidak ketinggalan video-video kita gitu loh. Balik lagi kita bangun sama-sama ini. Iya kita bangun sama-sama. Yang jadi channel yang real apa adanya. Terus kalaupun ada anomali atau yang bisa wujud atau komunikasi gitu dengan suara kayak atau apa gitu, itu bagus. Jadi itu kita itu sebenarnya berusaha untuk menghibur kalian semua. Entah itu besok kita kerja bangun pagi, malamnya kita explore kelayapan malam. Ya buat sebenarnya ya buat menghibur kalian semua gitu loh. Jadi Oh, mantap ya. oh iya, hampir kelupaan tuh aku men. Jadi gini, lokasi ini aslinya tuh di belakang rumahku yang dulu pernah ditinggali sama
saudara-saudaraku. Terus sekarang ya udah berubah hak miliknya. Jadi ini POV zaman dulu ya, tak ceritain dulu background rumah ini kayak apa gitu. Ya banyak sih hasilnya. Dari saudaraku sendiri ngalamin kalau ada kejadian yang gitu-gitulah yang nggak bisa dilogika sama manusia. Iya. Jadi pernah ada cerita dari saudara itu kalau di belakang kita ini itu ada sosok apa ya? Jadi dulu cuma suara doang. Suaranya tuh kayak ini loh, kayak kalau orang Jawa bilang tuh jerangkong. Jerangkong tuh yang cuma tulang aja loh. Udah gitu. Suara itu terus Anjir merinding aku men. ya iya orang TKP-nya di sini ya, di belakang kita nih. Itu terus ada ini dari saudaraku itu terus berubah hak milik kan. Pas ngerenov ini ada satu tukang itu, nah ini kenceng ya, Langsung kenceng men anginnya men. ada salah satu tukang Yang pernah nempati ini yang pernah tinggal di sini karena renov. dia kan ngerenov rumah ini. Iya. Bersih terus jadi lebih menarik lah kalau besok suatu waktu dijual lagi gitu. Tempatin di tempat ini malam pertama apa ya, atau udah beberapa minggu gitu, main aja pertama di sini tuh, tapi lama-lama kok ada yang nyalamin ya. Oh aku ini dikenalin sama yang punya sini, maksudnya yang tinggal jauh lebih lama dari saudaraku atau siapa gitu yang di sini. Sama kejadian yang sampai si tukang itu tuh memutuskan untuk udahlah aku nggak kuat di sini, lalu diseret. Oh dia nggak pernah cerita sampai keluar gitu ya. Dia tidur di dalam saat keluar itu ya. Ya itu ya menurutku di logika juga bisa kan. Iya. Ini sebenarnya tuh lokasinya tuh nggak jauh dari pemukiman penduduk sebenarnya kok dikatakan tidak jauh tuh depan ada rumah, samping ada rumah yang masih berpenghuni. Yang aktif lah orang kalau Tapi kenapa rumah ini sampai terkenal creepy itu kan berarti kan ada sesuatu dalam. Ya, kalaupun yang punya dulu sesudah saudaraku itu mau bersih-bersih itu nggak berani di atas jam malam kayak habis maghrib itu nggak berani, jadi mesti siang. Iya. Siang atau sore lah paling mentok jam 4 atau jam 5 itu udah dikebut sama beliau buat ngebersihin tempat ini tuh. Oh mantap. Dan aku mau cerita dan kamu juga ngerasain sendiri di rumahku kayak apa loh. Oh iya. Semenjak channel ini bangun, entah itu dari mana dia ngikutnya sama saya. Kamu pernah di rumahku dilempari pasir berulang kali. Oh iya, karena atap yang di teras rumah ya. Teras rumahku itu kan bajaringan. Ya, jadi kalau ada kerikil atau apa, hujan pun mesti kedengeran suara air gitu. Tapi kan ini pasir men. Terus siapa malam-malam yang slow di atas jam 10 di mana orang pada istirahat, gimmick buat ini ngelemparin pasir, dan itu berulang ya men. Berulang. Sebenarnya mau aku rekod waktu itu cuman ya saking kitanya penasaran sampai kita nggak sempat megang HP juga.
Itu tuh emang bener-bener Mas Pulung sendiri nyaksikan di rumah saya gitu loh. Itu beberapa kali ya. Berapa kali Hampir ada rentang jam. Setiap jam tuh pasti ada yang lempar itu. dan Aneh. istriku sama aku di depan sama kamu itu, istriku sama aku denger cewek ketawa men. Oh, yang pas itu ya. Iya. Itu kalau nggak salah baru-baru habis direnov juga tuh rumahmu men. Heeh. Itu di rumahku sendiri men kalau kamu tahu. Dan Oh, gimana itu ketahuannya? Gitu ya. iya kayak cewek itu. Ditengok terus nggak ada. Aku sama istriku itu belum tidur, terus kita udah ngerasa ngantuk nih, kita tidur, anak-anakku juga udah pada tidur kan. Ya kalau istilah tidur itu belum pules-pules banget ya men. Masih rep-rep gitu ya. Nah, cuman kok ada suara yang biasanya kita duduk di depan itu di teras itu. Kok ada cewek. Hihihihihi. Aku sama istriku langsung bangun gini kan. Nah, iya, terus istriku nginjen kan kalau istilahnya tuh ngeliat ngintip ya, ngintip dari jendela gitu. Nggak ada siapa-siapa men. Padahal itu tempat duduk kita tuh belakangnya itu tuh jendela kamarmu tuh men. Iya, Jadi kan langsung kalau ke kamar kamu itu. ngintip gitu kan harusnya kalau ada orangnya langsung kelihatan. Kalau nggak jump scare itu kan ya, iya. Wah, gitu. Itu beda cerita. Epic gitu. Beda cerita. Cuman kalau yang ini kan bener-bener cuman terdengar suara ketawa doang, istri ngeliat keluar, loh nggak ada apa-apa ya, bilang gitu kan. Wah lah ini. Nah terus setelah itu udah nggak ada apa-apa, gangguan apapun nggak ada waktu itu. Ya cuman akhir-akhir ini yang kamu juga ngerasain di rumahku kayak apa. Oh iya. Semenjak channel ini bangun itu mulai rumahku keserang men. Cuman kalau aku sih pribadi nggak masalah sih, nggak masalah. Dan nggak aku ibaratnya gini ya prinsipnya ya. Selagi dia nggak ganggu, aku yo nggak ganggu. Oh iya. Gitu loh. Ya, karena kita hidup berdampingan loh sama Iya. yang nggak tahu. Yang Itu kita nggak bisa lihat. sebenarnya ada kameramen kita tuh sedang ngintip di sana men. Cuman dia nggak mau ke sini dia. Tapi ya nggak apa-apa lah. Terus sama ini men, kita ulik sedikit yang pas explore. Kali lagi yang part 1 pas di Gunung Sempung, makam Cina Gandul itu. Itu kan ada 3 part, Jadi yang pertama kita ke sana tuh hawanya fine-fine aja ya men. Hawanya enak ya kayak inilah kayak kita ke Kebun Raya Bogor. Itu ibaratnya malah sejuk men itu men. Oh iya. Hawanya dingin gitu. Iya. Enak lah pokoknya. Bener kayak pintu nutup gak men? Bling. Ya kan, oke. Ya itu cuma beberapa. Lanjut lagi nih, gak apa-apa. Iya. Terus yang part 2 itu ya, pas di makam Cina itu ya, yang terlalu apa ya, istilah itu hewan itu bikin kita nggak betah di situ tuh. Iya, itu ya. Ya kita dari awal sebenarnya dari rumah tuh kita udah kayak orang Jawa tuh kalau misalkan aras-arasan itu Ragu ya kan. ragu mau ekspor enggak jadi cuman kita buat menghibur kalian ya tetap kita eksplor kan men. Ya Tetap gas kita eksplor. Tapi kenyataannya setelah kita sampai sana ya kan ya kita kayak nggak apa ya, bukannya kita nggak niat tapi emang hati yang nggak dukung men. Ya, jadi perasaan itu kalaupun itu dibuat-buat ya, itu di short sama yang kita upload part 2 itu
real tuh mimik wajah kita gimana itu. Dan itu kan kamu juga pernah ngomong itu kan setelah kita ini ya, aku ngulik lagi ya, itu ada jalan yang setapak buat mobil, ada alas mobil ban juga ada gitu kan men. Lewat situ kan. Kita kan lewat situ kan men. Set lewat situ. Duh, kok lewat situ kok mentoknya di makam men. Buntu. Ngasih Itu itu bunder gini kan, bunder tapi ini makam. Tapi aku anehnya mobil ini lewatnya kemana? Dan itu aja satu tapak itu tok ya. Itu aja kita sampai sempat mau naik itu ya. Iya. Sempat mau naik itu. Nah, itu kan akhirnya kita mundur dan mobilku kan kalau kamera mundur itu kan ada ya kan, dan kamu juga bilang nanti men kalau udah keluar dari sini aku ceritain gitu kan. Oh iya, nah itu salah satu ini sih yang masih kepo, yang aku masih apa ya, pengen dilogikain gitu loh. Anginnya Dilogikain itu kalaupun bentuknya tuh kayak nisan, jadi si nisan itu tuh ngikutin arah mobil kita. Nah harusnya kalau putar balik kan nggak kelihatan dong itu. Iya. Nah ini tuh kayak ngikutin, jadi nyenter di ini loh, di tengah-tengah. Sampai pada akhirnya tuh aku sempat bilang kok ini kayak pohonnya aneh gitu loh. Yang cuman satu tok, satu apa ranting, tapi panjang banget itu di tengah-tengah. Tapi kamu dilihat di kamera monitor mobilku itu dia gerak, maksudnya gerak ngikutin si kamera kita mundur. Jadi yang harusnya kalau mundur misalnya itu harusnya udah nggak kelihatan lagi. Nah ini tuh tetap di tengah-tengah. Terus habis itu baru dia tuh geser gitu. Bentuknya kayak nisan karena putih kan, putih. Terus ya tau lah teman-teman semua tuh kalau bentuk nisan kayak apa sih. Jadi ya lonjong gini, lonjong. Tapi kok ngikutin arah mobil kita putar balik. Makanya kamu bilang ntar kalau udah di jalan besar baru kamu mau ngomong gitu kan. Iya, nah aku takutnya kalau udah beda itu nanti kan pengaruh juga ke rekan tim loh. Iya. Kalau salah satu ada yang parno nanti nyamber, takutnya gitu. Iya. Ya akhirnya ya kita tetap keluar dari situ ya, cuman apa iya emang bener apa enggak ya, kan kita juga nggak tahu, yang ngeliat cuma kamu doang men. Nah iya, aku fokusnya malah nggak ke kamera belakang men, nggak ke monitor di mobil, cuman kanan kiri aku. Ya karena anehnya tuh itu, makanya aku langsung fokus ke kameramu yang di dashcam itu yang liatin kalau mobil mau terbalik itu loh. Kok ini ada yang aneh, tapi bentuknya tuh nisan. Aku masih ingat sampai sekarang, bentuknya tuh nisan, tapi ya lonjong kayak gitu lah di tengah-tengah si kamera ini, kamera yang buat mundur itu. Iya. Harusnya kalau orang mundur kan gini, langsung belok kan itu. Belok ini baru lanjut lagi. Itu ngikutin. Jadi tetap di tengah-tengah si kamera itu. Itu nggak logis sih. Dan itu pun juga kita baru datang pun juga udah disambut dengan banyak suara orang teriak ya, itu perempuan teriak itu. Enggak, yang awal-awal di depan mobil itu ada yang kalau saya Jawa gereng apa ya? Apa ya? Bahasa Indonesia nih, nanti teman-teman komen aja. Bahasa Indonesianya orang gereng. Kalau orang Jawa kan gereng ya. Ya mungkin dia ngeluarin suara kayak
apa ya, raung lah ibaratnya ya. Gitu kan. Aku sama kamu denger makanya aku langsung nempel kamu titit titit. Apa Ini jangan ini? dicontoh. Apa ini ya kan? Ya, baru turun dari mobil loh men. Terus Langsung. Terus sama yang ini yang suruh diem itu yang di gitu. ya sama kalau yang kita dilempar ranting itu episode 1 ya. Kita dilempar ranting itu. Dimana si kameramen itu malah mau cabut duluan. Wah, kita ditinggal. Ya, itu benar-benar tit. Ya, Tapi walaupun ranting juga, kalau ranting jatuh ya gimana sih? iya. Sama kita di episode 1 itu yang paling ekstrim sebenarnya sih. Yang benar-benar sampai wujud yang di kamera ada nenek di bawah yang pakai kemben kebaya itu dia ngintip. Ngintip men. Nanti aku masukin fotonya. Itu ngintip itu. Episode 1. Sama yang di atasnya itu ada tinggi gede hitam itu. yang Ngeri. nutupin jendela. Ngeri itu men. Tapi kayak tembus pandang itu ya. Iya. Ya, samar-samar gitu. Nanti aku masukin di video ini. Cocok. Sama yang di resort bekas villa yang di ya kalau itu itu sebenarnya tempat ya aku mohon maaf ya sebenarnya itu tempatnya bagus buat explore juga bagus. Ini teman-teman bagi teman-teman konten kreator kalau bisa itu gimmicknya jangan keterlaluan. Ya, walaupun gimmick dibersihin lagi lah. Iya. Kasihan yang biasa di situ harus ngebersihin orang-orang yang gimmick itu. Tapi men setelah video itu ku upload men, ya alhamdulillah yang nonton dah ratusan men, alhamdulillah kan. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ya di subscribe dong. Dan nonton subscribe dong. Nah, itu ada kursi geser tertangkap di kamera suaranya. Di video juga ada. Itu di menit-menit mau akhir lah. Di menit kita mau closing. Itu tiba-tiba itu ada suara geser krek gitu ya men. Ya, itu kita cuma bertiga dan nggak ada yang lihat. Iya. Tangkap suaranya di kamera. Iya. Sama satu lagi itu siapa yang naruh kasur itu. Kembaliin kalau saya pakai men. Mana ada lotion juga. Mau buka pijetan masuk ya di situ gitu. Tapi kenapa aku pegang lotionnya itu? Untungnya cuci tangan ya. Iya. Sama yang di Kalurang itu. Wah itu the best ya. Kalau di Kalurang itu kita punya teman namanya Rian itu. Dia sebenarnya kalau dikatakan nggak takut sama apapun, ya mungkin ya nggak takut ya. Tapi waktu dia ngomong. Tapi pas di fakta di lapangannya kita di luar. Fakta ada di luar. Itu aku pakai kamera men. Enggak aku rekod, emang enggak aku rekod. Cuman aku ada ruangan kosong itu kan men. Aku dari luar aja men. Cuman nginguk gini kan pakai nginjen apa ya baca ya, ngintip pakai HP gini. Ada yang jongkok sambil gini men. Hitam men. Wah aku lari, temenmu itu yang katanya nggak takut apa-apa juga lari men. Konyol itu men. Ya oke lah itu. Karena itu juga ini dia juga ngepo dengan hal-hal yang yang nggak bisa dilogika gitu loh. Karena belum pernah mengalaminya. Iya. Hanya dia. Oke, aku berani. Sebenarnya ada satu lagi, Mas. Kalau dia tuh malah bisa ngerasain, bisa melihat. Cuman ya mungkin dia sibuk kerja. Ya oke lah, dia supportnya dari luar aja. Dia bantu doa dari luar aja. Karena dia memang benar-benar bisa untuk. Ya kalau dikatakan itu indigo itu bukan indigo, tapi dia punya peka perasaan indera keenam yang bisa merasakan ibaratnya temanmu itu ya. Itu
kita mau explore di makam yang terakhir itu kita juga dibantu doa sama beliau kan, dibantu doa. Di pagerin juga biar Iya, ada yang masuk ke kita itu, karena ya kita cuman karena explore doang kita. karena kembali lagi yang ke part 2 itu kan kita ngedon waktu itu kan, bener-bener ngedon tuh bukan ngedon ketakut ya, tapi ngedonnya tuh hati sama pikiran tuh nggak menyatu, nggak sinkron, Nggak kayak sinkron. biasanya itu nggak sinkron sama sekali. rasanya kayak diintimidasi orang banyak, padahal itu cuma bertiga doang kita di sana. Oke teman-teman yang nonton video ini, jika di daerah kalian khususnya di Yogyakarta, entah itu di Sleman Kota atau di Bantul, Wonosari, kalau ada tempat recommended, komen di bawah, Kita ke sana. kita pasti akan datengin, karena kita mencari fakta apakah benar ini tempatnya angker atau enggak, seperti itu kan. Ya. Kita cuma istilahnya kayak mereview bangunannya, apakah benar-benar ini tempatnya angker atau enggak, seperti itu kan. Sama arsitekturnya, karena kan kita niatnya jalan-jalan malam sambil explore, syukur-syukur kalau ibaratnya ada penampakan anomali, yaitu jackpot kita, seperti itu. Oh iya, sama satu lagi, ada yang aneh di fotoku. Yang mana? Yang pernah aku bikin status gitu kan. Oh, yang ngintip itu ya? Ya, tapi Ya kan buka story gondrong aja. gitu kan. Gondrong, terus muka yang separuh itu mohon maaf ya, hancur. Di zoom aja kan bisa di zoom. Bisa. Nah ini mukanya. Nah ini rambutnya. Nanti kita yang juga. Oh iya, nanti saya tayangin. Itu yang di villa ya? Atau di mana? Di villa kawasan ini. Yang resort itu ya? Iya. Oke. Itu ada beberapa, ada yang juga yang kayak perempuan, apa itu namanya? Belum tentu mungkin ya. Kita logikain aja. Iya. Itu kita kalau di foto yang nanti aku tayangin, yang ada kuntilanak ke foto itu di resort itu, kita juga nggak sadar kalau ternyata di depan kita ada kuntilanak, itu kita nggak sadar. Yang lebih ngeri lagi itu kan sebenarnya yang kita dicegat kuntilanak di itu men, Villa putih itu ya. Villa putih itu men, itu bener-bener dicegat sama ketangkap di kamera di pohon ya kalau nggak salah ya, yang kedua itu. Yang pas mau melayang itu. Iya, nanti kita tayangin juga itu fotonya. Itu kita di apa ya, kita mau masuk itu udah ada putih-putih itu kan, putih itu nggak gimmick ya. Kita di sini mencari real. Kalaupun itu di logikain banner, ya harusnya ketangkep di video juga. Kalau Iya. ada banner. Iya. Karena kalau ada yang aneh itu, Ketangkepnya mah di kamera foto. Itu. Dan itu malah waktu yang epic di video kita yang pertama itu kita malah udah mau selesai kan. Iya. Rata-rata kita mau selesai, mau closing video, pasti tahu di kamera ada anomali apa gitu. Iya. Dari suara, terus wujud, penampakan gitu. Iya. Kenapa pas momen mau closing gitu? Oh ya, bagi teman-teman juga yang nonton, jangan ragu kalau misalkan kalian mau explore bareng kita welcome, kita welcome. Kita pasti ajak. Kita pasti ajak. Kalian komen aja, kalian komen. Atau enggak DM di Instagram GhostPWS. Itu kita pasti akan hubungi kembali.
misalkan dia punya tempat rekomendasi, dia yang tahu lokasinya, oke, kita ajak kayak gitu aja, men. Kita bakal cari waktu terus ngubungin mamen-mamen Iya, buat explore bareng kita. pokoknya kita welcome siapapun yang mau ikut, silahkan. Kita nggak ada batasan usia, nggak ada batasan orang, 2 orang pun, 3 orang pun yang masih meragukan video kami, ayo ikut bareng-bareng sama kami. Kita rasain feelnya bareng-bareng. Iya, gitu. Oke teman-teman, saya rasa ngobrol nyantainya ini kita sudahi saja, karena kita sebenarnya mau ngobrol aja sih ya sebenarnya, Ya cuman buat sharing lah. sharing-sharing aja, ngobrol santai. Dan jangan lupa teman-teman untuk dukung kami di video-video kami, channel kami, support kami, subscribe, like, itu sudah sangat membantu kami. Dan itu tadi, kita di sini menghibur kalian, bukan untuk mencari gimmick-gimmick yang nggak jelas. Kita di sini jalan-jalan malam, explore malam, ada anomali yaitu jackpot kita. Waktu itu kita sebenarnya explore-nya itu jalan-jalan malam, tapi mistis. Jalan-jalan malam tapi Di mistis. tempat-tempat yang orang tuh jarang ke situ, Oh, gitu kan. betul. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk selalu dukung channel Ghost PWS dimanapun kalian berada. Kami sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sekian banyaknya, tapi tolong nonton sambil di subscribe ya men ya. Ketinggalan video selanjutnya, karena kita akan rajin-rajin upload seperti itu. Dari kami, saya dan Mas Pulung dan kameramen yang di belakang sana mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian dari kami video ini, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.